dzalik dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kembali kajian kitab Sawfatul Tafsir, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu halaman 113. Ya, halaman 113 kita akan memulai ya pada ayat yang baru yaitu ayat 168 sampai dengan ayat 176. Ya, halaman 113. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Munasabah. Jadi sebelum kita mempelajari tentang tafsir bagaimana biasa ya muallif atau pengarang kitab Syekh Ali As-Sabuni akan menjelaskan tentang al-munasabah, yaitu hubungan ataupun keterkaitan antara ayat yang akan kita baca dengan ayat yang sudah kita baca. Ya, adakah hubungan? Ya, di sini akan dijelaskan oleh Imam Syekh Ali As-Sabuni. Lamma bayyana ta'ala at-tauhid wa dalailihi wa ma lil mu'minina al-muttaqin wal kafaratul 'azim atba'a dhalika bi dhikri in'amihi 'ala al-kafirin wal mu'min liyadulla 'ala anna al-kufra la yuhassad fi hukmi al-'am li'annahu ta'ala bagaimana Allah menciptakan atau
istilah kita logikanya saja. Kalau kita kan biasanya akan berbuat baik kepada orang yang cinta sama kita, ya kita akan senang atau membagi sesuatu kepada orang yang cinta dan sayang kepada kita, ya. Namun saat ada orang lain dia merasa menjadi musuh kita, dia merasa pernah mengecewakan kita, ya jangankan nikmat, perhatian saja kadang kita nggak bakal kita kasih. Itu namanya makhluk yang bernama manusia, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjelaskan, ya, hamba-hambanya yang dijadikan di dunia ini memang dipilih apa dikasih dua pilihan, ya, mau surga atau neraka, gitu aja. Ya, hidup ini kan pilihan, ya. Yang namanya pilihan itu hanya dua, benar dan salah, ya. Sampai Allah katakan wa minhum mu'min wa minhum kafir. Ya, Allah menjadikan makhluk yang namanya manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau ada yang menyembah selain Allah, kata Allah, jangan kalian hina, wala tasubbul ladzina yad'una min dunih. Ya, janganlah sekali-kali kamu menghina orang-orang yang menyembah selain Dia atau selain Allah. Itu Allah sendiri yang memberikan arahan kepada kita. Allah sendiri yang memberikan ajaran kepada kita, ya, betapa kita memang disuruh hidup itu rukun, ya, betapa memang kita disuruh hidup itu damai, ya, sesama agama dan juga kepada selain agama kita. Namun memang ada batas-batasnya, ya, sampai di mana yang namanya, ya, istilah kata itu, ya, dalam hal akidah itu tidak ada kata istilah kerjasama, tidak ada. Ya, kalau yang lain silakan, ya. Nah kemudian, ya, liyadullu ala anna al-kufra la yusar fi kit'il in'am, ya. Nah ini membuktikan bahwasanya saat Allah memberikan nikmat kepada orang yang beriman atas, ya. Tapi ketika Allah memberikan orang-orang kafir nikmat, menurut kita itu kayaknya nggak pantas menurut kita, ya. Tapi kan Allah beda, ya. Allah enggak seperti apa yang kita sangka, ya. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ali As-Sabuni, yaqulu anna al-kufra la yusar fi al-in'am, ya. Kafir yang ada kepada diri mereka, ketidakyakinan yang ada dalam diri mereka itu tidak menyebabkan apa? Ya, in'am akan terputusnya nikmat, ya, atau tidak akan diberikannya nikmat kepada orang kafir, ya. Kita lihat kalau Allah pengen, ya, yang namanya orang-orang kafir yang menyembah Dia itu, ya Allah tak kasih nikmat, apa sengsaranya dia, ya, tanpa apa terhinanya dia di hadapan orang-orang yang beriman. Tapi tidak demikian Allah, ya. Allah apa? Tetap memberikan nikmat. Kenapa? Karena Allah punya sifat yang namanya Ar-Rahman, ya. Karena Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, ya, yang kasihnya tidak pilih kasih, ya, kepada siapa aja Allah kasihi. Tapi Ar-Rahim ini memang khusus Allah berikan untuk orang-orang yang beriman saja, ya. Allah kasihi orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang apa lagi itu musyrik dikasih nggak? Dikasih, ya, dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih memang, ya. Tapi ketika Allah punya sifat yang namanya Ar-Rahim, Maha Penyayang, kasih sayang itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Apa buktinya? Li'annahu ta'ala Rabbul Alamin, ya. Karena sesungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, merupakan Tuhan dari sekalian alam, ya. Jadi Allah ini adalah Tuhan dari segala alam yang ada, ya, baik alamul ins, alamul jin, ya, itu Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang menciptakan mereka semua, ya. Fa ihsanuhu 'amun li jami'il anam, ya. Kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, 'amun, sifatnya umum, ya. Sifatnya apa? Umum buat siapa saja, ya, li jami'il anam, ya, kepada seluruh makhluk yang ada, ya. Bahkan bukan hanya manusia,
Bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman, ya, manusia yang beriman yang kafir Allah kasih, ya, hewan yang jahat yang gak jahat Allah kasih, tumbuhan yang bermanfaat yang bermanfaat Allah kasih gak nikmat? Kasih, ya. Kalau kita pengen pikir lagi, kalau orang kafir dan orang beriman dipisah-pisahin, dibeda-bedain, hewan pun harus begitu dong, ya. Kalau hewan jahat suka mangsa lawannya, suka mangsa hewan yang lain, berarti jangan dikasih. Tidak demikian, ya. Manusia yang baik dan tidak baik dikasih nikmat, ya. Hewan yang jahat tidak jahat dikasih nikmat, tumbuhan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dikasih nikmat juga semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dikatakan Rabbul Alamin. Allah itu adalah apa? Tuhan dari segala alam yang ada, ya, dari segala makhluk yang ada di dunia ini, ya. Duna tamyiz bainal mu'min wa kafir, ya, enggak dibeda-bedain, ya, enggak dilebih-lebihin. Kalau dia beriman nikmatnya dikasih banyakkan, enggak, ya. Itu kalau masalah berkah, iya, lain lagi, ya. Tapi kalau nikmat mau dia mukmin mau kafir enggak dibeda-bedain. Artinya kalau dia berusaha, ya, dia ikhtiar, ya, Allah kasih enggak? Dikasih nikmat, ya. Bahkan orang-orang kafir bisa jadi hartanya lebih apa? Lebih banyak daripada orang-orang yang beriman, ya. Nah, itu semua adalah tergantung kepada apa? Usahanya. Dan memang bukti kalau Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak pernah akan membeda-bedakan makhluknya, mana yang kafir, mana yang apa? Yang mukmin, ya. Kalau tempatnya, iya, nanti balasannya jelas beda, ya. Balasan orang yang beriman apa? Balasan orang yang kafir apa? Balasan orang munafik apa? Balasan orang musyrik apa? Itu jelas, ya. Tapi dalam hal kewajiban yang memang Allah harus penuhi, dikasih semua nikmatnya itu, ya, kepada siapa saja, ya. Wajibin wa fajir, ya, antara orang yang baik dan orang jahat semua dikasih, ya. Tapi memang, ya, di sini yang akan menjadikan kita ini tambah yakin, ya, ada orang dia mencari rezeki, cari rezekinya yang halal, jelas dikasih gak? Dikasih yang Allah, ya. Kalau memang ada bagiannya itu. Nah, ada kelompok yang kedua, ada orang cari rezeki cari dari jalan yang apa? Yang haram, ya. Bisa dia nipu orang, ya, bisa dengan cara riba, ya, bisa dengan cara mencuri atau merampok, ya. Itu berarti ada orang bilang, oh, kalau gitu berarti Allah ridho dong. Bukan Allah ridho, ya. Jalan yang akan dia lakukan itu Allah berikan apa? Bebas kepada manusia, ya. Kan tadi saya katakan hidup di dunia ini hanya pilihan, ya, mau surga atau apa? Atau neraka, ya. Kalau kamu ingin surga, jalani yang benar, ya. Kalau kamu ingin neraka, itu terserah kamu. Berarti kamu apa? Ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Dia mencari rezeki dari cara yang haram, berarti apa? Ya, nanti siksa ataupun balasan yang Allah akan berikan untuk siapa? Untuk dia sendiri, bukan buat orang lain, ya. Allah sudah katakan dalam Al-Quran yang ayat yang lain, Allah katakan in ahsantum ahsantum li anfusikum, ya. Apabila kamu melakukan suatu kebaikan, maka ketahuilah sesungguhnya engkau sendiri sedang menanam benih kebaikan untuk diri kamu sendiri. Wa in asantum falaha, kata Allah, ya. Tapi kalau kamu melakukan kejahatan, ya, sesungguhnya engkau sedang menanam benih kejahatan buat siapa? Buat diri kamu sendiri, bukan buat orang lain, ya. Kamu nyari rezeki dari jalan yang haram, apapun caranya, ya, nanti yang akan terima ini, balasannya siapa? Orang sendiri, bukan ditimpakan kepada orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Enggak ada, ya, yang orang lain kerjain kita yang dapat, ya, atau orang lain yang ngelakuin, ya, kita yang dapat enggak ada. Itu pasti Allah akan berikan kepada siapa yang melakukannya itu, ya. Baik. Summa ja'al mu'minin, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman ila syukril mun'im, ya, untuk mengungkapkan rasa
Ya. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi itu seruan ini ya diserukan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, untuk apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu. Yang kedua, memakan makanan yang baik. Ya, allati abaha Allah, yang dihalalkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab ma harramahu Allah, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ijtinab. Apa itu ijtinab? Meninggalkan, ya, menjauhkan apa itu ma harramahu Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman dianjurkan bukan hanya makan yang baik-baik, tapi harus yang apa? Yang halal. Ya, orang-orang yang kafir nggak memperhatikan makanan yang halal, yang penting berarti apa? Baik, itu aja. Ya, kalau orang-orang beriman disuruh makan bukan hanya yang bergizi, tapi juga apa? Yang halal. Ya, makanya Allah katakan halal thayyibah. Ya, makanlah apa? Makanan yang halal dan thayyib. Apa itu thayyib? Ya, yang penuh dengan kandungan gizi yang ada terhadap makanan yang akan kita makan. Ya, kalau orang kafir tidak ada istilah kata halal. Yang penting menurut mereka boleh mereka makan. Ya, tapi kalau orang-orang yang beriman, ya, memiliki batasan-batasan apa yang Allah halalkan itu yang akan dikonsumsi oleh orang-orang yang beriman. Apa yang Allah haramkan itu yang akan ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya, dan nanti akan kita pelajari makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah dan makanan apa saja yang akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, selain Allah menyuruh untuk menjauhkan apa yang Allah haramkan, berupa apa? Min anwa'i al-khaba'ith. Ya, dari segala macam bentuk ataupun macam-macam makanan yang apa? Al-khaba'ith. Ya, makanan yang haram ataupun makanan yang kotor. Ya. Nah, itulah tentang al-munasabah ataupun keterkaitan hubungan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca, yaitu 168 sampai dengan 176 insyaallah. Ya. Selanjutnya al-lughah, ya, tentang kosakata. Nah, ini ya ada beberapa kosakata ataupun kalimat yang akan kita temui nanti dalam ayat yang akan kita baca. Ya, di sini Syekh Ali As-Sulbuni akan menjelaskan apa maksud daripada penggunaan kata atau kalimat di sini, ya, dalam ayat yang akan kita baca. Ya, yang pertama, khutuwatis syaitan. Ya, khutuwatis syaitan. Kalau kita artikan khutuwat itu adalah langkah-langkah. Ya, asyaitan artinya syaitan. Ya. Nah, khutuwat kata Syekh Ali As-Sulbuni jamun khutwah, ya, adalah bentuk jamak dari apa? Khutwah. Ya, khutwatun, khutwatani, khutwat, ya kan? Khutwah artinya langkah, jamaknya apa? Khutwat, langkah-langkah. Ya. Wahia fil asli, ya, ma bainal qadamain indal masy. Ya. Pada awalnya, ya, khutwah ini, ya, apa? Ma bainal qadamain, sesuatu yang digunakan untuk apa? Kedua kaki. Ya kan? Seperti apa itu? Khutwah itu biasanya kan langkah. Orang biasa melangkah pakai apa? Dua kaki, kan begitu. Ya, nggak ada orang melangkah pakai tangan. Itu berarti itu sudah beda. Ya, Allah akan menghitung langkah-langkah orang yang beriman, kan gitu. Ya, kalau dalam hadis redaksi bukan langkah, tapi apa? Harokah. Ya, wa bikulli harokatin lahu hasanah. Ya, itu setiap langkah atau harokat, ya, Nabi katakan akan dihitung sebagai apa? Hasanah, suatu kebaikan. Ya. Nah, di sini, ya, penggunaan khutwah ini
pada saat kapan? Indal masyi, ya, saat berjalan itu, ya, pasti menggunakan apa? Kaki. Dan biasanya kalau jalan menggunakan kaki, yang dihitung nanti apa itu? Langkahnya, ya kan? Langkah yang akan apa? Allah itu, ya, karena dalam hadis banyak sekali dijelaskan tentang, ya, penggunaan kata, ya, yang seharusnya menggunakan khutwah tapi diganti dengan menggunakan harakah, ya, tadi itu, ya, bikulli harakatin lahu hasanah. Sebenarnya kalau menggunakan pakai bikulli khutwatin lahu hasanah bisa juga, ya, kenapa? Karena dua-duanya mengandung arti apa? Langkah. Kalau harakah gerak, ya kan? Tapi biasanya kan kalau manusia itu langkah menggunakan apa? Kedua kakinya itu, makanya akan dibalas dengan apa? Suatu kebaikan, ya, gitu. Wa tusta'mal majazan, ya, dan digunakan sebagai apa? Majaz, ya, majaz fi tatabbu'i al-athar, ya, yang akan diikuti dengan adanya apa? Al-athar. Apa itu asar? Bekas, ya, bekas. Kalau kita bilang manusia bekas itu, kalau orang kita jejak, ya, itu akan ada apa ya? Jejak atau bekasnya, ya. Nah, itu kata khutwah, ya, artinya apa? Ya, awalnya adalah sesuatu yang digunakan pada saat seseorang melangkahkan dua kakinya, itu pasti menggunakan kata khutwah. Tapi dalam hal ini, ya, digunakan khutwah saat mengikuti langkah-langkah syaitan, itu adalah suatu kalimat dengan menggunakan majaz, ya. Kenapa? Karena pengaruh yang ada, ya, dengan kita mengikuti langkah-langkah syaitan itu akan apa? Akan membekas, ya, itu akan berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, asu, ya, apa itu asu? Ya, asu sama ma yasul insan, ya, artinya ma yasul insan, ya, sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, ya, ai yahzunhu, atau sesuatu yang menyebabkan manusia itu jadi apa? Yahzun, apa yahzun? Kita bilang sedih, ya, betul, ya. Wa yutlaqu 'alal ma'siyah, akan tetapi yang namanya su di sini selalu diungkapkan atau digunakan untuk hal-hal yang bersifat perbuatannya itu maksiat, ya. Maksiat dalam hal apa? Qaulan au fi'lan au i'tiqadan, ya. Perbuatan maksiat itu baik dalam bentuk ucapan, fi'lan qaulan au fi'lan, ataupun dalam bentuk perbuatan, au i'tiqadan, atau dalam bentuk apa? Keyakinan, ya. Itu namanya subuh, ya. Tuh, ya, sering kita dengar atau kita dapatkan dalam Al-Quran, ya, penggunaan kata-kata subuh itu sering ada tuh, ya. Seperti kalau dalam ayat tentang sholat apa itu? Pak Syekh Fadlan, ya, innama asyaitonu ya'murukum ya'adukumul faqra wa ya'murukum bisu, ya. Asyaitonu ya'adukumul faqra, ya, wa ya'murukum bisu, ya kan? Di sini bisa kita lihat, ya, bahwasanya yang namanya su pasti yang jelek-jelek. Tadi itu setan dulunya apa? Ya'murukum bisu, ya kan? Nah, dalam hal apa? Bisa dalam hal ucapan, ya, bisa dalam hal perbuatan, ataupun bisa dalam hal apa? Keyakinan, ya. Nah, ini banyak sekali digunakan kata-kata su yang memang identiknya adalah apa? Dalam hal-hal yang berbau maksiat, ya, gitu. Baik. Li'annaha tasummu shahibah, ya. Kenapa? Karena, ya, itu akan menjadikan apa? Ya, si pelakunya itu menjadi buruk atau jelek, ya kan? Sama orang bilang, ya,
akhlak itu jelek banget, apa dikatakan dalam bahasa Arab? Su'ul khuluq. Ya, akhlak yang buruk, itu kan? Ya, su'ul khuluq. Tuh, ya, akhlak yang buruk. Su'ul hifz, ya, hafalan yang jelek, yang buruk juga. Ya, su'ul zon, ya kan? Nah, su'ul zon biasanya apa? Ya, pikiran yang jelek atau buruk sangka, ya kan? Pokoknya apa-apa pengungkapan kata su itu, ya pasti apa mengarah kepada yang jelek-jelek. Nah, kejelekan itu akan kembali kepada siapa? Lisohibiha, ya kepada si pelaku, orang yang melakukan kejelekan tadi itu. Ya, suudzon akan kembali ke siapa? Orang itu yang punya sifat namanya suudzon. Ya, ya. Baik. Ayatahzuhu fil hali awil ma'al, ya, atau akan menjadikan si pelakunya itu nanti akan merasa sedih atau rugi, ya, sekarang ataupun akan datang, ya kan? Orang biasanya kan kalau dia melakukan perbuatan yang jelek, entah itu apapun namanya, mencuri, kalau diketahuan dia bakal apa? Nyesel kan? Ya, sedih, ya Allah, kenapa gue nyolong padahal gue kerja di sini kan begitu. Ya, ya Allah, kenapa kok saya apa itu namanya, ya, berbuat yang tidak pantas padahal dia sudah berbuat sangat baik kepada saya kan begitu. Ya. Sekarang atau ada orang yang melakukan kejahatan, dia nggak nyesel sekarang, tapi nanti di akhirat baru nyesel. Ya, atau di alam kubur dia baru nyesel kalau dia melakukan kejahatan yang selama ini dia tidak sadar, bahkan dianggap suatu hal yang biasa. Alhamdulillah, ya. Itu ya arti daripada apa? Ya, asu, ya. Satu lagi al-fahsya, ya, al-fahsya itu tadi asy-syaitanu ya'idukumul faqra, ya, wa ya'murukum bis-su', ya. Kalau salat, apa salat tuh hikmahnya? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya kan? Nah, ini ada kata-kata al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Ma yasta'zimu wa yastamhashu minal ma'asi. Nah, ya, artinya al-fahsya ini sesuatu yang apa itu? Yang besar, ya, sesuatu yang apa itu? Ya, yang gede, ya, dari hal apa? Dari hal perbuatan yang maksiat. Artinya maksiat yang besar itu biasanya disebut fahsya. Ya, fahsya. Tuh, ya. Kalau belum seberapa, tapi kalau sudah sampai dosa besar, ya, itu menggunakan kata apa? Al-fahsya. Ya. Fahiya aqbah anwa al-ma'asi. Ya. Apa itu? Yaitu, ya, perbuatan maksiat yang paling jelek. Ya, perbuatan maksiat yang paling buruk itu selalu menggunakan kata atau kalimat al-fahsya. Ya, jadi bisa kita pahami, ya, asu maksiat, tapi maksiatnya nggak seberapa kan gitu. Tapi kalau al-fahsya, ya, ini maksiatnya memang udah apa tuh? Udah benar-benar, ya, besar, ataupun kesalahannya sudah benar-benar, ya, besar, sehingga dikatakan dalam Al-Quran pengungkapannya dengan menggunakan apa? Al-fahsya. Kenapa? Sholat saja kata Allah kan, ya, innas sholata tanha 'anil fahsya. Ya, sesungguhnya sholat itu akan menjadikan kita, akan membentengi kita dari perbuatan apa? Yang keji. Ya, kalau keji itu kan apa nih? Ya, keji itu bukan hanya setingkat manusia. Ya, binatang keji, ya, setan keji, ya, iblis keji. Nah, itu makanya dikatakan apa? Ya, katanya itu bukan kata al-fahsya, ya, bukan menggunakan sesu, ya. Nah, inilah baru beberapa kosakata, 1, 2, 3, ya, 3 kosakata yang kita pelajari, ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini, ya, akan menjadi suatu wawasan atau ilmu dalam hal kita memahami maksud penggunaan kata-kata dalam Al-Quran, ya. Kayak kemarin tuh, ya, kalau dalam bentuk rih itu biasanya apa? Ya,
yang buruk, ya. Tapi kalau yang jamak itu yang baik, ya kan? Nah, doanya kan apa yang Nabi ajarin? Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha apa? Rihan. Ya Allah jadikan ya apa itu? Ini angin yang membawa kebaikan, bukan angin yang membawa apa? Ya, kebinasaan. Ya. Kita baru tahu kan kenapa menggunakan rih itu yang enggak baik, rih itu yang baik, tapi riyah yang tidak baik. Itu sampai-sampai Nabi mengajarkan Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya, kan riyah jamak daripada rih kan? Ya, rihun, rihan, riyah artinya angin. Ya, itu ilmu yang bisa kita dapati dari kitab tafsir Sofwatul Tafsir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.